salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu di LCSC kita pada malam hari ini. Ini LCSC ke-48 dan malam hari ini saya Ibu Delvira Sabandar dari Provinsi Maluku, Kota Ambon akan bertugas sebagai host, pemateri, belum move on kayaknya saya. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan paparan materi dari Ibu Vera Dewi Anggreni. Sejenak saya bacakan biodata dari Bu Vera. Bu Vera Dewi Anggreni, MPD, tempat tanggal lahir di Padang, 10 Juli 1977. Statusnya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Pendidikan S1, Bu Vera menempuhnya di Pendidikan Matematika UNP, lulus tahun 2002. Terus dilanjutkan dengan S2, Pendidikan Matematika Pasca Sarjana UNP, lulus tahun 2008. Jadi Bu Vera lulus S2, saya baru masuk kuliah. Oke, riwayat pekerjaan, Ibu Vera pernah bertugas sebagai guru honorer di SMKN 1 Padang dari tahun 2000 sampai dengan 2002. Dan selanjutnya jadi guru PNS di SMKN 1 Batu Sangkar dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Wow, lama mengajarnya Bu Vera udah hampir 20 tahun. Masya Allah, tetap semangat Bu Vera. Terus pengalaman organisasi beliau pernah menjadi ketua MGMP Matematika SMK Kabupaten Tanda Datar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Juga pernah menjadi pengurus MGMP Matematika SMK Provinsi Sumatera Barat, menjadi ketua KPN Melati SMKN 1 Batu Sangkar tahun 2018 sampai dengan 2020. Terus juga jadi instruktur VCT batch 3 dan batch 4, Seameo Seamolek. Wow, amazing. Dan tanpa membuang waktu Bapak Ibu, mari kita saksikan dan kita dengarkan paparan materi dengan titel Eksplorasi Nilai Mutlak Pertidaksamaan Rasional dan Irasional ala Clausius. Oh iya, Bapak Ibu harus diperhatikan ya, sebentar ada pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Vera. Bagi Bapak Ibu yang berhasil menjawab akan mendapatkan hadiah yang disponsori oleh Casio. Oke Bu Vera, hello Bu Vera, don't leave me alone. Halo. Iya, terima kasih Bu Del. Oke, aku serahkan selanjutnya untuk Bu Vera, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara. Pada malam ini kita dipertemukan di Awan dalam Learning Communities Scientific Calculator LCSC yang ke-48. Pada malam ini kita mencoba mengupas kembali tentang eksplorasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan rasional dan irasional dengan menggunakan media kalkulator saintifik. Baiklah Bapak dan Ibu, kita Nah, ini untuk kita yang pertama mungkin kita akan mengupas tentang persamaan dan pertidaksamaan mutlak linear satu variabel. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan konsep nilai mutlak, kemudian menjelaskan tentang hasil operasi yang melibatkan nilai mutlak dan sifat-sifatnya, kemudian menentukan solusi dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke. Nah, menu pada Clausius yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama yang kita gunakan adalah menu 1 atau menu calculate. Yang kedua yaitu menggunakan menu 9 atau menu tabel. Mungkin ya, semua guru mempunyai cara yang berbeda dalam menyampaikan mungkin tentang konsep nilai mutlak. Kalau saya mencoba untuk menjelaskan nilai mutlak itu dengan cara mungkin seperti ini,
mengingat kembali tentang kepada siswa ya, karena siswa di sini kelas sebelumnya mereka kan sudah di SMP sudah mengenal tentang besaran skalar dan besaran vektor. Nah, mungkin di sini kita bisa memberikan ke siswa dengan memberikan sedikit literasi atau memberikan sedikit paparan tentang besaran skalar dan besaran vektor. Nah, kemudian besaran skalar dalam fisika itu dikaitkan nanti dengan konsep nilai mutlak dalam matematika. Misalnya konsep nilai jarak dan konsep tentang perpindahan. Nah, kemudian baru mencoba mengeksplorasi konsep nilai mutlak tersebut dengan kelas Swiss. Nah, ini mungkin contoh mungkin yang bisa memudahkan siswa untuk memahami konsep nilai mutlak. Mungkin ini contohnya agak sedikit alay ya, tapi kalau misalnya siswa SMK mungkin lebih suka contohnya yang mudah-mudah seperti ini kalau dibandingkan mungkin dengan tentang pergerakan mobil atau pergerakan pesawat dan lain-lain gitu. Nah, mungkin ini contohnya seperti ini. Budi dan kawan-kawan sedang latihan menari. Ya, maaf ada gangguan. Budi dan kawan-kawan sedang latihan menari. Kemudian Budi dibimbing guru untuk mengayunkan 5 langkah ke depan dan kemudian bergerak 3 langkah ke belakang. Nah, mungkin pertanyaan yang akan diajukan, berapa langkah posisi Budi dari tempatnya semula? Nah, ini konsep perpindahan nanti. Dan kemudian berapa banyak langkah yang dilakukan Budi? Ini konsepnya jarak. Karena tadi kan ada kaitannya dengan besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan besar, kemudian besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besarnya saja. Nah, kemudian bisa kita prediksi nanti siswa akan menjawab apa. Mungkin kalau tentang posisi, berarti posisinya 5 langkah ke depan, 3 langkah kembali ke belakang, berarti posisinya adalah 2 langkah ke depan dari posisi semula. Nah, Halo Bu Vera. ya, halo. Sorry, aku ganggu sebentar. Boleh nggak kameranya dinyalain? Oh, gitu ya? Pakai kamera Iya, ya? iya dong, biar kelihatan. Kok kita kayak denger radio ya? Enggak, Bu. Ibu Veranya Dinyalain aja, ngomong, Bu. Hah? Biar dinyalain kameranya Bu Vera, biar teman-teman yang lain semua bisa ngeliat. Oke. Nggak apa-apa Bentar, kok, Bu. malu kok. Iya, bening kok Bu Vera. Iya. Bening. Nah, gitu cakep. Oh, kita mirip ya. Iya. Ya, silakan lanjut. Jadi kita akan memprediksi mungkin siswa menjawabnya seperti ini. Gitu. Jadi 5 ditambah min 3, ada yang 5 dikurang 3 atau 5 ditambah min 3. Hasilnya nanti 2. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan konsep perpindahan. Kemudian banyak langkah yang dilakukan Budi, berarti 5 ditambah 3, karena meskipun dia maju atau mundur, atau searah atau berlawan arah, tetap nilainya dihitung 3. Nah, 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, kemudian baru kita giring ke konsep nilai mutlak. 3 dan min 3 itu kalau untuk nilai mutlak nilainya sama, tetap positif. Karena arah tidak memperhatikan arah. Nah, sehingga kita tinggal mengiring siswa ke konsep nilai mutlak. 5 ditambah 3 dengan tanda nilai mutlak sama dengan 8. Dan 5 ditambah min 3 dengan tanda nilai mutlak juga sama dengan 8. Nah, setelah itu baru dieksplorasi dengan kelas Swiss untuk menemukan konsep nilai mutlak. Nah, ini tadi yang 3, nilai mutlak 3, itu hasilnya 3. Ini kalau kita pakai kelas Swiss bisa, cuma ini cuma untuk sekedar mencari nilai. Nah, ini kita coba menggunakan menu 1 calculate dengan mengaktifkan tanda mutlaknya dengan shift tanda kurung buka. Di sini. Jadi kita coba shift tanda kurung buka, ini ada di atasnya ada tulisan ABS absolute tanda mutlak. Nah, ini 3. Maka nilainya sama dengan 3. Jadi siswa bisa menyimpulkan nanti
kalau dia nanti nilainya, kalau kita coba nilai mutlak dari min 3 berapa? Tidak tekan dengan cara yang sama. Kita hapus dulu. Kita aktifkan nilai mutlaknya. Min 3 sama dengan hasilnya juga nanti akan diperoleh 3. Jadi ini hasilnya 3, ini min 3. Kemudian nilai dari min 3, kita coba. Ini kita akan menggiring siswa ke konsep nilai mutlak. Min 3. Min dari min 3. Kan? Sama dengan. Nah, hasilnya juga 3. Nah, nanti dicobakan untuk beberapa nilai lain, misalnya setengah, min dari min setengah, dan seterusnya. Nah, nanti setelah beberapa nilai dicobakan, nanti siswa mengeneralisasikan nanti. Misalnya tadi 3 tadi adalah misalnya X, dan nilainya nanti akan sama dengan min 3, tanda nilai mutlak tadi, jadi X sama dengan min X, hasilnya tetap akan X. Atau nanti nilai yang di sini, nilai X-nya, itu sama dengan juga sama nilainya dengan min dari min X. Hasilnya juga X. Sehingga diperoleh nanti kesimpulan oleh siswa nanti nilai mutlak X itu sama dengan X untuk nilainya X yang positif di sini kan tadi. Sedangkan nilainya yang negatif untuk nilai X yang kecil dari 0. Ini min 3, kalau dia min 3 diminkan lagi maka hasilnya juga akan positif. Nanti akan dikembangkan, dari sini akan dikembangkan, kalau seandainya X dikurang A, tinggal mengikuti langkah yang di sini. Nah, sehingga hasilnya menjadi yang di bawah. Ini maaf ada salah ketik di sini, X kecil dari A, kurang dari A. Dan seterusnya. Nanti, nah setelah itu baru dieksplorasikan ke contoh soal. Ini eksplorasi dari persamaan nilai mutlak. Di sini akan dicoba berapakah nilai X yang memenuhi nilai mutlak X dikurang 6 sama dengan 10. Nah, langkah pertama nanti siswa ini dengan afirmasi, siswa kita mencari tanpa kalkulator dulu berdasarkan pemahaman sebelumnya. Pemahaman sebelumnya tadi kan begini, kalau nilai mutlak itu kalau 3 itu artinya nilainya ada 3 dan min 3. Misalnya kalau X nanti nilainya ada X, ada min X. Nah, berarti siswa berdasarkan itu dia sudah bisa menjawab nilai mutlak di sini. X dikurang 6 nanti sama dengan 10, berdasarkan pengetahuannya dia nanti akan menjawab, mungkin nilainya nanti ada yang 10 dan ada yang min 10. Nanti setelah itu baru dicocokkan nanti dengan kalkulator dengan cara eksplorasi dan konfirmasi dengan Clausewitz. Nah, tapi sebenarnya ini kalau untuk ini sama dengan itu mungkin dengan cara ini saja mungkin siswa sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Namun kenapa kita butuh mengeksplorasi? Karena nanti untuk eksplorasi di sini nanti sebenarnya sampai ke tidak persamaan nilai mutlak. Jadi kalau untuk ketidaksamaan nilai mutlak kita membutuhkan eksplorasi yang lebih jauh. Saya kemarin dikasih sama Ibu Pinta kemarin narasi dari flyernya ya, tadi rentang tidak panik gitu. Ada rentang tidak panik. Jadi narasinya keren banget kemarin itu. Waktu itu saya baca gitu. Salut untuk tim Casio untuk mengasih tentang konsep nilai mutlak itu dengan mengaitkan dengan rentang tidak panik. Oke, kita lanjut ya di sini tadi. Kemudian kita coba mengeksplorasi dan mengkonfirmasi, ini konfirmasi maksudnya ini dengan Clausewitz. Nah, kita coba untuk eksplorasi kita menggunakan menu 9. Nah, pada menu 9 itu adalah menu tabel. Nah, kita coba dulu buka menu 9. Menu 9 atau menu tabel. Bu Vera, Ya, halo. kayaknya nanti kalau agak putus-putus bisa di off aja kameranya biar suaranya aja. Tadi soalnya kalau tanpa kamera suaranya lebih lancar. Oke, ya. Biar nggak tersendat-sendat gitu loh.
Nggak apa-apa, Bu, ya. nggak apa-apa. Yang penting udah kelihatan mukanya Bu Vera, bening. Ya, makasih. Oke, Sama-sama. eh ini fungsinya dengan menggunakan menu 9, berarti ini kan persamaannya kan nilai mutlak dari X dikurang 6 sama dengan 10, berarti kita memisahkan fx-nya itu X dikurang 6, nilai mutlak X dikurang 6, dan Gx-nya adalah, fungsi G-nya adalah sama dengan 10. Nanti kita minta siswa mencek tabel nilai X yang berapa sehingga fx-nya sama dengan Gx. Nah, kita cobakan di sini, kita coba ini X dikurang apa ya? Dikurang 6. Jadi untuk mengaktifkan tanda nilai mutlak tadi shift ABS tadi ya. Oke. X dikurang 6. Kita masukkan nilai X dikurang 6 ke fungsinya. Oke. Kita Gx-nya sama dengan 10. Nah, rentang nilainya kita pakai, boleh 10. Kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa, masukin aja nilainya keinginan, nanti bisa diedit. Kita masukkan nanti rentangnya, oh ini dari, ini kan sama dengan 10 ya. Berarti kita coba aja rentangnya min 10 sampai 10 aja dulu. Oke, min 10. Min Oh, 10. sorry. Min 10 sampai, tekan sama dengan, sampai 10 aja dulu. Stepnya 1 sama dengan. Oke. Nah, di sini kita akan mencari nilai fx yang sama dengan gx. 10. Oke, diaktifkan aja ini dulu. Biar nampak ya. Nah, ini min 10, 9. Nah, ternyata nilai x-nya sama dengan min 4, maka fx-nya sama dengan gx. Berarti solusi yang pertama diperoleh x-nya sama dengan min 4. Sehingga nilai fx-nya sama dengan gx. Jadi nilai mutlak x dikurang 6 sama dengan 10 itu memenuhi untuk nilai x-nya sama dengan 4. Itu. Jadi tadi karena nilai mutlak itu ada 2, berarti kita cari nilai 1 lagi. Nah, 2, 5, 6, nggak ada. Berarti ini sampai 4. 4 belum ada yang sama, berarti kita tambahkan aja. 11 sama dengan 12. Oke, kita suruh aja siswa menceknya terus. Oke, 15, 16, oke, 16. Oke, ini udah sama. Kalau 17 udah berlebih. Berarti nilainya ada nilai X sama dengan 16, satu. Dan tadi satu lagi adalah X sama dengan berapa tadi? X sama dengan min 4, satu lagi nilainya X sama dengan 16. Jadi ada dua penyelesaian yang bisa ditemukan pada persamaan nilai mutlak dari X dikurang 6, nilai mutlak dari X kurang 6 sama dengan 10. Itu solusinya adalah untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan 16. Karena nilainya nanti sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa menggunakan fitur apa? Sorry. Bu Del? Halo, Ya, Bu Del. iya. Aku Uh, ada. PowerPoint-nya masih nampak, Bu Del? Masih ya? Masih nampak, walaupun suaranya tadi agak terputus-putus, tapi oke lah. Bisa lanjut, Bu. Sekarang masih terputus-putus. Memang sinyalnya di Batu Sangkar agak susah sekarang. Iya, nggak apa-apa, Bu, dimaklumin. Silakan Oke, lanjut, Bu. iya. Nah, jadi untuk lebih meyakinkan siswa, kita apa namanya? Kita munculkan grafiknya. Oke, kita munculkan grafiknya.
Dengan menggunakan shift option, muncul gambar QR-nya ya, untuk menggambar nih QR-nya. Nah, di sini nanti akan muncul gambar. Kalau untuk kalau untuk siswa, kita menggunakan Casio Edu Plus. Ya, untuk lebih jelasnya gunakan fitur QR code dengan menekan shift option sehingga menghasilkan nanti gambar QR code-nya. Nah, untuk menampilkannya gunakan Casio Edu Plus dengan mendownloadnya di Play Store. Nah, ini tampilannya, gambarnya Casio itu, kemudian di-scan. Nah, setelah di-scan, ini open in browser, nanti keluarlah tampilan dari nilai mutlak. Nanti siswa bisa melihat di sini, di-scan sama siswa nanti kita coba. Oh iya, ini ya. Bentar ya, save option. Ini dia. Ini di-share dulu, bentar. Ini baru Gambarnya, oke. Nah, ini dia kelihatan Bu, gambar. kelihatan. Ups, bentar ya. Ada sinyalnya susah geraknya. Iya Bu. Tapi yang penting petunjuknya jelas kan setelah apa Ya. pakai menu table tadi, menu 9 bisa gunakan fitur QR code. Jadi ini salah satu kebanggaan dari Classwiz juga karena bisa menampilkan grafik tentunya dengan bantuan Casio Edu Plus. Iya. Keren Ah, banget sih. ini tadi min 4. Ini gambarnya kenapa sih? Susah Oh, banget. iya, katanya Bu. Sebenarnya kalau 8 nampak nggak utuh gambarnya ini. Iya, sinyal nih, sinyal. Sinyalnya, iya. Iya, Jadi nanti di sini nampak titik potongnya. Di sini iya. X sama dengan min 4 dan satu lagi X sama dengan 16. Jadi itulah merupakan solusi dari eh, persamaan nilai mutlak tersebut. Hmm. Oke. Kalau grafiknya belum kelihatan gimana, Bu? Ya, halo. Enggak, Bu Vera ini ada yang nanya. Kalau grafik yang belum kelihatan gimana, Bu? Nanti pasti bisa kelihatan kalau yang penting Tunggu. scan-nya itu pas ya, Bu Vera ya. Ya, tunggu seperti ini nih munculnya pas ini yang di sini gambar yang Iya, benar seperti gambar ini. Iya. nah, nah di sini nampak kan X-nya ini titik potongnya di sini. Ini X-nya sama solusinya X sama dengan min 4 dan satu lagi X sama dengan 16. 16 kelihatan. Kelihatan. Ini Kalau karena memang grafiknya nggak maaf kelihatan, iya. Kalau grafiknya nggak kelihatan berarti tergantung sinyal juga, sinyal internetnya. ya sinyal internetnya. Iya. Tapi kalau misalnya dari mungkin lebih lebih cepat kalau misalnya pakai HP yang di scan itu mungkin lebih cepat. Iya, benar. Nah, kali ini kan karena ini sudah beberapa aplikasi yang di laptop ini kan sudah beberapa aplikasi yang terbuka, jadi mungkin lebih itu agak lama juga. Iya, agak berat ya, Ibu. Nanti saya bantu gendong. Sok atau lanjut. Nah, jadi itu salah satu bagaimana mengeksplorasi persamaan nilai mutlak pada kelas Swiss. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk eksplorasi untuk pertidaksamaan nilai mutlak hampir sama caranya dengan persamaan, cuma ini agak lebih jauh mungkin mengeksplorasi titik-titik yang berkaitan dengan rank-rank atau pada titik-titik yang berkaitan pada nanti tabel itu mana tabel. Nah sekarang ini contohnya pertidaksamaan nilai mutlak ini seperti nilai mutlak dari 2x dikurang 7 kurang dari 3. Nah, diskusikan dengan temanmu berapa nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Kan? Nah, jadi kita mungkin mencobanya dengan cara sama seperti sama dengan tadi.
Kemudian nanti kita bisa siswa nanti melihat nilai mana yang kecil dari 3 dan nilai-nilai X yang mana yang sehingga nilai Fx-nya itu uh, besar dari 3. Jadi bisa nanti menentukan daerah yang mana nanti. Nah, setelah itu tuh nanti baru siswa bisa nanti menyimpulkan kalau kecil dia nanti penyelesaiannya itu bagaimana, kalau besar nanti penyelesaiannya bagaimana. Nah, di sini kita coba saja langsung ke sini menggunakan menu 9. Nah, sehingga nanti sama dengan cara sama dengan tadi, kita misalkan dulu fx-nya adalah 2x dikurang 7 dengan tanda nilai mutlak, dan gx-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu baru nanti kita mengeksplor di sana. Oke, kita coba, kita kembali lagi, kita ganti saja fx-nya 2x kurang 7 tadi ya, 2x kurang 7. X kurang 7 sama dengan Gx-nya adalah 3. Karena soal kita tadi 2x kurang 7, nilai mutlak dari 2x kurang 7 kurang dari 3. Kita ganti dengan 3 sama dengan batasnya kita ambil di sini sudah ditentukan di LKPD-nya 1 sampai 6. Oke, kita coba 1 sampai 6. 1 sampai 6 sama dengan 6 dengan intervalnya 1. Oke. Nah, ini dia 1 sampai 6. Kalau 1, kita tadi tandanya kecil ya, berarti fx-nya yang kecil dari 3. Berarti kalau x-nya sama dengan 1, fx-nya 5, 5 besar dari 3. Berarti nggak masuk solusi. Kalau 2, berarti fx-nya 3 sama dengan 3. Berarti ini juga nggak masuk solusi karena dia yang kurang dari 3. Berarti di sini untuk nilai x sama dengan 3, untuk nilai X sama dengan 3, berarti nilainya 1. Berarti ini masuk ya, karena dia efeknya kecil dari GX. Dan seterusnya, ini kita lihat yang kecil sampai batasnya di 5. Nah, di 5 juga nilainya sama dengan 3. Jadi ini tandanya kalau sama dengan. Nah, sedangkan di sini yang kecil adalah mulai dari kurang dari 2, lebih dari 2, dan besar kurang dari 5. Maka nilainya nanti baru kurang di sini. Ini kan ada 1, 1. Nah, tapi siswa mungkin agak apa, kenapa harus itu nanti solusinya gimana itu Bu? Kan juga ada pertanyaan nanti pasti seperti itu. Nah, mungkin kita menggunakan dengan memperkecil ranknya mungkin. Kita minta siswa untuk memperkecil ranknya, sehingga nanti nampak kelihatan bahwa nilai yang kecil dari 3 itu yang mana, daerah efeknya yang mana gitu kan. Apakah memang mulai dari 2 ini atau mulainya dari 3. Nah, kita coba ganti ranknya dulu. Ditandai tadi, kita coba. Oke, sama dengan startnya tadi 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 sama dengan udah kembali lagi. Ulang lagi. Sorry. Sama dengan nah di sini batasnya kita masukkan 1 sampai 6. Dan batasnya kita ambil berapa? Setengah aja. Kita coba setengah. Oke. Setengah. Nah, di sini mungkin lebih detail nampak batasnya di mana nilai fx yang kurang dari gx. Kita lihat di sini. Oke. Nah, kalau untuk x sama dengan 1, efeknya besar dari gx jelas. Kalau ini 1,5 masih besar. Kalau 2 itu sama dengan, ya kan? 2,5 itu sudah kecil dari 2. Nah, untuk 2,5 dia sudah masih kecil dari 2. Sedangkan untuk 2 dia sudah 3. Dia harus nilainya harus kurang dari 3. Berarti berapa nilainya, nilai X-nya yang harus kita masukkan, kan begitu. Bu, ini masih bisa, Bu. Kalau 2,9 gimana, Bu? Gitu kan? Apakah dia masih solusi dari efek dari nilai mutlak tersebut, gitu kan? Berarti kita suruh saja siswa untuk mengeksplorasinya. Apakah 2,9 bisa? Kita coba aja 2,9 sama dengan
Nah, maaf ya, tadi berapa tadi? Ya, sorry. Tadi di sini 2,5 ya, 2,5. Fair. Oke, yang kecil dari 2 berarti ini kan 2,5, ini 3. Berarti yang kecil dari 2, apakah yang besar dari 2 misalnya di sini, ini 2,5, 3. Udah setelah ini berapa? Udah ini error juga ini. 2, yang lebih dari 2,9 ya Budal ya, 2,5 di sini. Iya, Dan 2,9. ini 2,1 ya, bisa ya Budal ya, yang dekat kedua. 2, Masuk. masuk ya, 2,1. Soalnya kan nanti Coba kita ada lihat nilai yang kecil. 2,3 juga bisa kali. Ya, 2,3. Terserah siswa nanti mau Nah. masukin. Coba aja. Oh, jadi 2. dikembalikan ke siswanya. Iya, coba Suka-suka mana dia. tadi batasnya 2, Budel. Nanti eksplorasi sama Ah, siswa 2, misalnya 2,01 misalnya kan. Ah, nah ini udah kecil ini kan. nah, udah hampir mendekati 3. 2,05. Iya, udah dekat ini. Oke. Nah, berarti Ah, berarti iya. setengah juga masuk berarti kan? Dua Iya. setengah. Oke. Berapa lagi? Tadi 4 masih kurang ya dari itu. 2,5, 3. Nah, 4. Oke. Pas 5 dia 3 gitu kan. Nanti siswa kan, Bu ini 3, harusnya Hmm, kurang dari 3. Gimana, berapa batasnya berarti itu? Coba kita lihat lagi gitu kan. 4,5 iya, misalnya kan. benar-benar. Nah, 4,5 udah 2 Bu, katanya kan. Coba lagi, 4, berapa lagi? 4,9. Oke. 4,9, Nah, 4,7. iya, 4, berapa lagi? 99. Oke. Bu, masih kecil, Bu. Gitu kan? Oke. Iya. Ini berapa solusinya tuh? 4, berapa lagi maunya? 4,99. Oke. Nah, tadi kan 5, tadi batasnya 3. Oke. Nah, berarti Mm-mm. batasnya di mana itu? Di mana yang gitu kan? Berarti kan kita bisa mengapakan ke siswa nilainya yang mana yang kecil dari itu. Oh Berarti iya, batasnya apa? Batasnya nilainya ya terbatasnya di 5 ini Bu X-nya. Kalau kurang dia dari 5 pasti dia kecil dari nilai 3. GX, Misalnya benar-benar. ya begitu. Kalau misalnya seandainya dia di sini tadi, ini dia. Kalau dia lebih dari 2 dia pasti kurang dari 3 Bu. Kan begitu nanti kesimpulannya. Berarti nanti siswa nanti menyimpulkan begitu. Oh ternyata nilai yang memenuhi itu adalah nilai X-nya eh, Di besar dari antara besar dari 2, kecil dari 5. 5. Nah, gitu. Yang penting batasnya itu, kalau tadi kan belum nampak, 3 tuh nanti 1. Masih ada jarak antara 1 dan 3. Kan tadi kan udah dekat nih, 2,998 udah dekat ke 3. Iya, benar-benar. Masih kecil gitu kan. Jadi titik-titik ini yang harus bisa untuk meyakinkan siswa. Nah, Lebih kalau detail ya lebih berarti, Bu ya. apa? Lebih detail. Ya Batasnya lebih lebih detail. detail. Jadi siswa bisa nanti menentukan, oh Ah, ya ternyata memang begitu, untuk lebih meyakinkan. mm. Jadi Jadi siswa selama ini kan siswa kita cuma mikir angka 3, 4, udah sampai 3, 4 aja, selesai. Tapi nggak berpikir kalau kalau pakai kelas Swiss lebih detail lagi batas yang terakhir. Seperti iya, yang Bu Vera tampilkan. Oke, Bu, iya. lanjut. Aku Nah, masuk nih, masuk Pak Eko. oke. Jadi untuk meyakinkan siswa juga bisa kita pakai kelas apa tadi? Eh, dengan menggambarkannya tadi, dengan menggunakan eh, QR code. dengan grafiknya. Oke, Ya. grafiknya. Boleh kok Bapak Ibu yang punya handphone di rumah bisa di-scan atau sambil mengikuti dengan kalkulatornya kalau udah punya. Oke, kalau mau di scan juga, oke ini diperkecil dulu kalau di scan ini. Iya, tadi ada Ibu siapa tadi? Ya, silakan Bu di scan dulu Bu. Dengan HP. Ada Ibu Dewi Sevrianti katanya kalau saya scan-nya pakai HP Bu, mungkin jaringan ya Bu. Jadi mungkin Ibu Ibu bisa di-scan lagi ulang biar kelihatan. Atau yang punya klasis di rumah sambil mendengar materi dari Bu Vera bisa mengikuti dengan klasisnya. Oke, tadi kita udah 34. Terima kasih Bapak Ibu, selamat datang. Selamat bergabung di LCSK kita pada malam hari ini. Lanjut Bu Vera. Oke, nah ini dia. Nah, ini gambarnya. Oke. Nah, jadi nilainya kan di sini nampak sama siswa bahwa batasnya itu adalah nilainya mulai dari nilai batasnya itu 2 sampai 5 gitu. Yang di bawah dari 3. Yang kecil dari 3 berarti yang di bawah grafik 3.
karena ada beberapa item yang memang timeline-nya itu adalah akhir Juli. Iya, jadi di sini berhubung tadi maaf ya ada gangguan sedikit. teman bakal Jadi di sini batasnya dari 2 dan 5. berkali-kali. Oke, gimana Bapak Ibu? Yang ini apakah maaf ini belum apa ya di share ya? Sorry. Sudah kelihatan Bu. Udah ngomong-ngomong dari tadi ternyata belum di share. Oke. Makanya aku juga kaget. Oh iya, udah Kok cerita-cerita grafiknya kayak gini? Iya, ini keluar ya Bapak Ibu, ini nampak grafiknya. Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, ini batasnya adalah 2 sampai 5. Yang berada di bawah garis GX sama dengan 3. Ini berada di bawah. Bisa dimulai itu sudah diperinci dengan sektor dinamika yang nanti akan didukung oleh kompetensi keahlian yang terkait. Oke ya, ini di stop dulu. Bantuan tersebut. Maka pada saya sebentar. para bapak menjadi leading sektor. Oke, kita kembali. Oke, lanjut Bu. Oke. Untuk ini gimana Bapak Ibu? Kita lanjut aja dulu. Iya Bu, lanjut Bu. Kita lanjut aja dulu ya. Berarti nanti sudah nampak yang kecilnya. Berarti nanti nilai solusinya nanti di sini bisa diapakan. Nanti kan disuruh siswa mengamati dari tabel. Dan tadi juga mencobakan titik-titiknya. Kemudian diambil kesimpulannya apa, nilai X mana yang memenuhi. Tadi sudah diperoleh nanti nilai X-nya. Tadi kecil dari, besar dari apa, dan kecil dari apa tadi. Oke. Nah, sekarang juga untuk cara yang sama, kita juga bisa menggunakan yang ini. Untuk tanda besar sama. Nah, setelah dicobakan nanti oleh siswa dengan mengujikan titik-titik yang ada, kalau tanda sama dengan berarti nanti kan tandanya juga nanti dia memasuki nilai batasnya ini juga nanti masuk ke dalam solusinya nanti. Nah, nanti setelah itu dengan cara yang sama seperti tadi, siswa bisa menyimpulkan kalau tanda kecil dari persamaan nilai muka itu bagaimana, tidak sama nilai muka itu bagaimana, dan kalau dia besar bagaimana. Iya. Dengan cara yang sama yang seperti tadi ya. Menggunakan menu tabel ya, Bu? Ya, menggunakan menu tabel. Menu favorit saya ini. Kalau persamaan ketidaksamaan kita biasanya sering menggunakan eksplorasinya dengan menu tabel. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang ini tentang eksplorasi. Kali ini mungkin nggak masuk ya. Rasional sama irasional aja. Oke. Rasional aja, jangan ini. Oke lah, ini. Eksplorasi dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Ini jadi sekarang kita membahas tentang bagaimana cara mengeksplorasi pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, di sini diberikan ini contoh soalnya. Jika terdapat pertidaksamaan rasional 1 ditambah X per X kurang atau sama dengan 2, diskusikan dengan temanmu berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, di sini kita juga mengeksplorasinya dengan menggunakan menu 9. Caranya mungkin hampir sama dengan apa tadi, dengan persamaan nilai muka tadi. Kita cuma melihat nanti titik-titik mana yang memenuhi dari pertidaksamaan rasional tersebut. Nah, di sini pada pertidaksamaan rasional ini kita coba dengan menggunakan menu 9. Dengan menggunakan menu 9 yang 1 ditambah X per X ini sebagai fx dan 2 ini sebagai gx. Oke. Kita coba. Oke, kita coba di sini kita masukkan. Berarti ini pecahan. 1 ditambah X, 1 ditambah X per X. Oke, bawah. Sama dengan GX-nya berarti 2. Mulainya di sini diminta di LKPD dari min 10 sampai 10. 10. Oke. Kita masukkan min 10. Min 10 sampai 10.
sampai 10. Dengan stepnya 1. Ya. 1. Oke. Kita ganti 1 sama dengan. Nah, di sini yang diminta. Kita lihat, kita coba ini dibuka dulu. Oke, jelas-jelas. Jelas ya. Nah, di sini kita lihat. Nanti kita akan mencoba melihat nilainya. Tadi apa tadi? Fungsinya kecil ya. Yang kecil dari 2. Berarti kita lihat nilai efeknya yang kecil atau sama dengan 2. Kalau min 10, ini kecil dari Masuk. 2 ya. Masuk. Masuk. Min 9 juga masuk. Masuk semua. Kita lihat ke bawah. Nanti siswa kita minta mencek seperti ini. Iya, untuk Masuk ngecek semua terus ya. Bu. Oh, kok ada error di sini gitu kan? Kita coba dulu cek dulu ke bawah lagi nak gitu kan, cek dulu. Nah, di sini kan sama dengan 2. 1 sama dengan 2. Berarti ini masih masuk karena dia sama dengan persamaan. Iya, tandanya sama dengan. Iya. Nah, ada tanda sama. Tanda sama dengan. Ini juga X sama dengan 1 juga masuk gitu kan. Ini gimana? Masuk juga karena dia kecil dari 2. Oh, ini juga masuk juga ya. Oke. Ini gimana masuk juga? Ini oh, masuk semuanya. Masuk. Masuk semuanya gitu kan. Oh iya Bu, masuk semuanya. Nanti kita coba titik yang lain ya gitu kan. Oke, nah di sini kan Ibu kenapa ini error gitu kan? Iya, benar. Jadi pertanyaan Kenapa ya. ini error? Jadi pertanyaan. Kalau X-nya 0, coba masukkan ke persamaan. Kita coba di persamaan gitu kan. Oh, ternyata di sini kan Iya. 0. Oke, membagi dengan 0 tidak bisa Tidak tidak terdefinisi. Ya, jadi pertanyaan buat siswanya dianalisis juga lewat ini. iya. Nah, berarti makanya dia di sini error. Berarti ini bukan solusi. Berarti nanti nilai X-nya tidak boleh sama dengan 0. 0. Langsung deh tambah syaratnya. Ya, ini 1 sama dengan 2. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih, apakah setengah gimana Bu? Gitu kan? Setengah masuk nggak Bu bersama apanya? Kan jadi pertanyaan di sini nih. Ini kan antara 0 dan 1 ini kan ada pertanyaan nih, kali ini 2 pas ini kan sama dengan. Kalau Iya. setengah gimana Bu? Pasti kan yang kritisnya kayak gitu nanti itu. Makanya nanti kita coba juga ganti nilainya setengah. Kita coba aja setengah, ganti aja nih nilainya ini sama setengah dulu. Nah, setengah 3. Berarti nggak masuk ya? Nah, kan Oh, gitu. nggak masuk. Nggak masuk gitu kan. Tadi 1 ya? Tadi 1, pertama 1. 2. Oke. Ya, nggak apa-apa. Berarti ini semuanya, berarti setengah nggak masuk. Berarti batasnya memang di sini, mulai dari 1. Nah, jadi kan gitu siswanya tahu nanti nilainya. Di sini tadi, oh ini masuk bersama semua Bu ini, gitu kan. Berarti dia X-nya, berarti mulai dari 1. Ibu di sini gimana juga? Tadi gimana tadi? Yang error tadi gimana tadi? Di 0 Bu, di 0. 0. Oke, 0. Bu, tadi gimana kalau sini min setengah, Bu? Kan bisa jadi kan? Kalau min setengah gimana, Bu? Apakah masih solusi atau tidak gitu kan? Kan bisa jadi siswa bertanya seperti itu nanti. Iya, Tapi tinggal juga dicoba apakah min aja. setengah juga solusi gitu kan? Kita masukkan juga min setengah di sini, coba aja gitu kan. Min setengah. Lalu coba nak gitu kan. Apakah masih solusi dia gitu kan? Oh, masih solusi ternyata gitu kan. Coba dulu, apakah min berapa lagi, Bu? Masih masih ragu kan? Masih ragu misalnya kan, Bu, kalau apa Bu, min yang dekat ke 0 tuh Bu, gimana Bu? Misalnya kan, misalnya min berapa gitu kan, min dari 0,01 kan bisa juga 0,1 aja lah yang dekat ke 0. Gimana Bu? Oh masih masuk, berarti semuanya mungkin masuk. Apakah lagi nanti dicoba lagi titik yang lainnya lebih dekat ke 0 kan? Kalau Iya, memang masuk berarti mulainya nilai solusinya mungkin kecil dari 0 ini semuanya merupakan solusi. Kan begitu. eksplorasinya makin Nah, di eksplorasi ini merajalela. itu diselidiki semua gitu kan. Berarti di sini mulai Sesuai nanti ya. dari X besar dari mulai X-nya dari besar sama 1 sampai sini semua merupakan solusi kan. Kemudian di bawahnya X-nya kecil dari berapa tadi? Atasnya tadi yang mana? Nah, ini juga error juga ini. Nah, kecil dari 0 berarti kan kecil dari 0 solusinya dan X-nya besar dari 1. Besar sama 1. Jadi siswa bisa menyimpulkan seperti itu nanti.
Jadi kita arahin siswanya aja ya. Hah? Kita Ya, siswa mengarahkan kita siswanya. ya kita serahkan ke siswanya nanti mau menentukan titik-titiknya. Dia kan pasti menguji-uji, menginvestigasi titik-titik yang Iya, menyelidiki mana benar. titik-titik yang masuk solusi, mana titik-titik yang tidak masuk solusi. Iya. Nah, Sip. jadi setelah Totop markotop. mencoba-coba, ah, ya Totop Bu, markotop. Totop markotop maksud saya mah. ya. Jadi setelah itu nanti siswa bisa menyimpulkan nanti bagaimana nanti solusinya. Nanti untuk lebih pastinya kan bisa juga dibantu lagi dengan grafik. Jadi untuk grafik nanti itu kan lebih Ya. jelas gitu kan. Lebih visualisasinya lebih dapat kalau sama grafik ya, biar kelihatan. Pak, ini kan bisa dia nanti menjawab ini ceritanya nanti. Bisa Nah, yang menceritakan. tadi, iya yang tadi ditemuin, bener Bu Vera. Iya, apa yang ditemuin nanti untuk nilai X ini, nilai F-nya dan nilai X-nya berapa kan gitu kan. Untuk Hmm. X-nya. Nanti yang ada batasnya yang tadi itu. Nah, nanti itu ditanya nanti. Nanti dia kan ada nanti berdasarkan dari hasil yang diperoleh tadi, dia tinggal mengisikan kembali. Jadi bagaimanakah nilai X, setelah itu baru dia mengambil kesimpulan. Kesimpulan. Nah, Masuk, oke. masuk, masuk Pak Eko. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia untuk lebih jelasnya di sini nanti nampak menggunakan QR code. Nah, nggak usah nanti jaringannya susah lagi, di sini aja gambarnya kayaknya lebih jelas ini. Iya, nggak usah diuji coba nanti kali aja sebentar boleh di shift option. Mungkin ada Bapak Ibu yang di rumah mau coba-coba ngecek sendiri dengan handphonenya. Oke, Boleh. Ditampilkan aja Bu, QR code-nya. ini ditampilkan. Ya, Kan itu Bapak ada Ibu Bapak Ibu. sekalian yang di sini muncul. Oke, lanjut Bu. Nanti ya, ini nampak nanti di sini penyelesaiannya X-nya yang berada di bawah garis apa FGX-nya kan sama dengan 2 nih. Berarti yang kalau kecil berarti yang berada di bawah garis Garis. apa nih? Nah, ya FX-nya GX-nya sama dengan 2 ini. Jadi di bawah grafik GX itulah yang merupakan solusi. Berarti nilainya adalah ini yang merah-merah ini berarti. Kemarin Garis yang merah, grafik yang merah ya. grafik yang merah. Ini X Itu yang besar dari solusinya. 1, ya. Ini yang besar dari satu besar atau sama 1. Yang ini yang kecil dari 0. Sampai ke sini No. semua solusi. Oke, oke. Jadi Keren banget, keren banget. siswanya dapat, kan investigasinya juga bisa. Oke, kita lanjut. Lanjut, Bu. Apakah terlalu cepat? Tidak, Bu. Ya. Aku sangat menikmatinya dan Bapak Ibu juga Oke. menikmatinya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini untuk irasional. Kecepatan enggak kecepatan ya. Enggak, Oke. Bu. Gasken kata anak-anak zaman sekarang mah gasken. Gaskui. Oke. Yang ini lagi untuk pertidaksamaan. Caranya tetap sama dengan menggunakan menu 9. Jadi kita misalkan akar dari X dikurang 3 kurang dari 2. Jadi yang sebagai fx adalah akar dari X dikurang 3 dan Gx-nya sama dengan 2. Jadi kita menggunakan menu 9 atau menu tabel di kalkulator. Ini dia, kita pakai fx sama, kita misalkan fx-nya sama dengan akar dari X kurang 3 dan Gx sama dengan 2. Mulainya dari min 10 sampai 10. Kita coba dulu. Oke. Dicoba. Dicoba. X dikurang 3 sama dengan GX-nya 2. Ya. Sama dengan min 10 sampai 10. Oke. Oke. Error semua. Oke. Kita lihat. Nah, di sini. Bu, kok error aja semua, Bu? Iya, Bu, ini kalau murid saya langsung pada udah gitu. Oh iya. Iya, error Bu. Error ini. X-nya 10, kenapa error? Aduh. Iya. Min 9 itu kenapa error? Nah. Tapi kalau di scroll ke bawah ada yang nggak error? Ada nggak error? Oke. Bu, error semua, Bu, gitu kan? Turun lagi, gitu katanya. Oke, di 3 dia nggak error. Dapat. Iya.
4 nggak error. Oh, ke bawah nggak error lagi, Bu. Berarti sampai di mana errornya? Oh, Sampai sampai 2, Bu. 2 error. Jadi kalau coba yang 3 itu substitusikan ke sini ke persamaan gitu kan. 3 dikurang 3 0. Kalau 0 ada Heeh. nilainya ya Bu ya 2. Oke. 4 dikurang 3 1. 1 kecil dari 2. Oke kan ini ada hasilnya. Oh iya Bu ya. Iya, Oke kalau 2 ada. dimasukkan 2 dikurang 3, oh min 1. Akar dari min 1 ada gitu kan. Berarti itu Mm-mm. merupakan bilangan imajiner. Berarti tidak, makanya tidak ada solusi di sini gitu kan. Itulah kenapa dia error. Error gitu. Berarti 2, 1 dan seterusnya membuat tanda di dalam akar itu negatif. Jadi Iya. akar yang bilangan negatif bersifat imajiner. Ini kalau murid saya pas dapat error kayak gini terus dia nyalain kalkulatornya. Kalkulatornya salah. Ibu Oke. kalkulator salah Bu, kata saya bukan dia yang salah, kalkulator nggak pernah salah cuy, yang salah kamu. Oke. Oke Bu Fer, lanjut. Oke, iya. Berarti di sini ya tiganya 0. Berarti 0. Bu, gimana kalau udah setengah, Bu? Gitu kan. Boleh coba silakan gitu kan. Oh, masih error, Bu, gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Jadi nggak errornya kapan? Saat dia sama dengan 3 gitu kan. Kalau saat dia sama dengan 3 dia tidak error lagi, Bu, gitu kan. Bisa jadi kayak gitu kan. Anak-anak kan bisa mendapat kayak gitu. Nah, berarti eh, berarti batasnya dia tidak error itu mungkin dari 3. Berarti nilainya mulainya dari 0 di sini kan. Efeknya mulai dari 0, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi syaratnya apa? Gitu kan kita nanti bisa itu. Berarti tanda di bawah akar ini tidak boleh kecil dari 0. Itu kesimpulannya. Kemudian kita cek lagi yang kecil dari 2 yang mana? Oke, 3. Ini 0 masih kecil dari 2, 1, 5 juga kecil dari 2, 7. Nah, 7 pas. Nah, pas ini 2, 2. Oke. Oh, udah nggak Ini pas ya. Oh, karena nggak ada tanda sama dengan ya Bu, jadi 7 nggak masuk ya. iya. 7 nggak masuk ini. 7-nya sama dengan gitu kan. Iya. Berarti Satu, kalau di sini masih kan 6 masih kan? Iya, 6 masih. masih, ya Lebih kan benar-benar. dari 6 dikit gitu kan bisa jadi. Jadi di antara 6 sama 7 bisa dieksplor lagi tuh. Ya, antara 6 sama dengan Ya 7 bisa udah. dieksplor lagi gitu kan. Kita coba aja gitu kan. Kita coba yuk. Silakan. Silakan Coba lagi. cuy. Boleh dibuat tabel baru, bisa dengan 6 dan 7 saja. Iya, Eksplor biar lagi. lebih Atau kelihatan ya. kita tambah manual aja juga. Mungkin dari sini mungkin nanti 7-nya kita batasi. Di sini kan sudah lewat. Berarti Mm-mm. dari sini kita manual aja ke bawah juga boleh. Bisa kita nanti kalau Mas mau dengan manual aja juga boleh. Kita kasih aja sini 6, 6 berapa gitu. Yang dekat ke 7 aja. 6,9 Bu gitu kan. Oh, masih Ah, masih. Masih masuk. masih masuk Bu gitu kan. 6, Oke, jadi di 7. kalau 7 udah 2 ya gitu kan. 6,99 gimana Bu gitu kan. Masih masuk Masih juga. masuk. Iya, iya. Jadi kalau 7 berarti batasnya sampai mana? 7 gitu kan. Sampai 7. Ada 7. Ah, udah. Oke, ini Udah gak batasnya masuk sampai ya? 7 gitu kan. Jadi itu yang merupakan solusinya. Ya. Ada lagi nggak titik-titik yang lain yang bisa yang patut diselidiki kan bisa jadi kayak gitu kan? Iya, Antara bener. 0, 1, antara 2 dan 3 ini apakah perlu diselidiki gitu kan? Boleh. Bu, boleh lah silahkan dicoba. Mungkin ditambah aja sama siswa di bawah. Mulai dari 2,01 aja. Mulai dari 2,01 coba gitu kan. Mm-mm. 2,01 di bawah aja. Oke, 2,01. Masih error ternyata gitu kan. 2,1 gimana? Apakah masih error? Error juga. Oh, masih error. Mas, tadi di mana coba lihat jadi ketiga juga kan? Oke, berarti kita lihat nilai yang dekat dari 3 nak, gitu kan? Oh tadi sudah ya? Tadi sudah Iya. kita ekspor tadi ya Bu ya? Oke ya. Oke oke. Ini masih di bawah. Ini masih error semuanya. Tadi kita sudah coba tadi. Oke. Gurunya juga error nih. Jadi itu kembali main sama siswanya aja saatnya main sama Classwiz di antara Ya main angka-angka gitu. itu ya Main kan? angka ya. Main angka sama siswanya. Ini sudah diselidiki tadi ya. Tadi 3 masukkan nilainya. Oke. Jadi itu bisa bisa jadi acuan buat siswa. Ayo ya siapa duluan loh. Siapa yang Nah, pencet duluan dia dapat. Saya Bu gitu. iya. Ya, biasa. Oke.
Biasa saya kalau gitu sih. Muji-muji saya. Lumayan katanya dapat ini dapat 5.000 kalau jawabnya benar saya kasih 5.000. Katanya lumayan buat nasi ayam. Dapat nasi ayam 5.000. Ada di Ambon saya di sekolah saya 5.000. Sesuai Oke. kantung siswa ya, Bu. Iya. Kalau di Jadi Padang mahal ya? eh, Enggak yang si lah. murahnya juga ada sih, cuma yang 5.000 juga ada kan. 5.000 Kira dapat orang lontong. ayamnya seupet, terigunya yang tebel. Oh gitu. Kalau 5.000 dapat lontong di sini. Oh iya. Oke, Astaga, jadi keren banget ini. solusinya gimana itu Ananda? Ini nggak jadi lagi ya, ini nggak usah ya malu-malu ini. Oke, kasih. Iya. Saya dengar Bu Vera ngomong Ananda tuh saya jadi ingat Bu Yulinar. Oh, Ibu Ilinar ya. Bu Yulinar kalau di kelas kita makasih itu selalu pakai Ananda. Aduh, kayaknya saya tersipu banget dipanggil Ananda. Oke, Oh, ih, lanjut, 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 lanjut. lanjut. Oke, ini sudah. Berarti ini di bawah, lebih dari 7 berarti, nah, berarti itu sudah solusi berarti. Jadi syaratnya apa tadi Ananda gitu kan? X-nya tidak boleh apa Ananda gitu kan? Tidak boleh kurang dari 3. Karena kurang dari 3 dia error Bu gitu kan? Jadi itu sudah dapat solusi 1, kemudian X-nya harus kecil atau kurang dari 7. Jadi kan tinggal digabung aja nanti kurang dari 3, kurang dari 7. Nah, nanti tinggal siswa nanti menyimpulkan sendiri di sini. Nah, apa yang dimaksud error pada fungsi silahkan diisi gitu kan, apa yang dapat disimpulkan, bagaimana nilai X yang memenuhi, kan tinggal dipilih sama siswa, tinggal diisikan. Jadi siswa yang bekerja, kita cuma mengarahkan. Nah, ini dia tulis gambarnya. Ini gambarnya kurang jelas juga ya tadi. Kita coba lihat. Digeser dikit. Perbesar lagi, perbesar, perbesar. Ayo, ayo. Besarin, besarin, besarin. Ini juga berpengaruh. Oke, nah di sini dia tadi solusinya kecil. Mulai dari 3 tadi di sini. Ini kan udah nggak mulai jelas gambarnya ya. Mulai dari yang solusinya adalah di bawah garis GX sama dengan 2 ini. Berarti mulai dari sampai sini batasnya. Dari sini Nanda, dari 3. Ini batasnya sampai 7. Ini sudah batas di sini. Sampai di mana Jadi sih ini? siswa, Oh, gambar udah di grafik. ya dari grafik. Dari grafik di siswa bisa menyimpulkan juga untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi jawaban yang sudah Oh di iya. Dari tabel tadi ya. ya dari tabel tadi. Konfirmasi jawaban yang sudah dibuat oleh siswa di LKPD-nya. Jadi visualnya dapet. Iya, dan konfirmasinya juga dari sini. Ya, ya. Ya, 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 ya. Aduh, Oke, kapan ya kita masuk di sekolah belajar kayak biasa? Udah lama nggak pegang ya, klasis. iya kangen banget. Siswanya juga kangen. Iya, aku Bu, juga kapan kangen. kita belajar lagi, Bu? Siswaku Kayak bukan kangen, Bu, katanya udah puyeng belajar daring. iya. Orang tua juga puyeng. Iya, aku Oke. juga orang tua. Sama, sama. Oke, nah di sini. Nah, udah Ah, selesai. sudah selesai. Wow, amazing. Wow, masih ada Kayaknya tujuh kecepatan tiga tadi puluh ya tiga. berarti ya. Enggak, udah pas, pas. Pas, Udah pas pas. banget. Iya, pas racikannya mantap. Saya aja tuh yang terlalu bawel dari tadi nambah-nambahin. Sok banget ya. Sok tahu. Terima kasih banyak. Materi, materi-materinya Sopo yang nambah Sopo. Tapi kan menempatkan diri sebagai siswa gitu.
Attendee kita sudah 33. Makasih Bapak Ibu yang masih setia bersama dengan kami pada malam hari ini di LCSC ke-48 bersama saya dan juga Ibu Vera sebagai narsum kita pada malam hari ini. Ya, materinya udah selesai ya Bu Vera ya. Untuk Iya. inspirasi. Jadi sama Bu Vera lebih banyak main di menu tabel. Menu tabel menu 9 ini juga menu favorit saya Bapak Ibu. Karena Ini kalau di tabel menu dengan tabel, eksplorasi. eksplorasi titik-titik itu biar lebih jeli. Selama ini kan kita sisanya kebiasaan. Kalau saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu mungkin agak apa teliti. Kalau di saya tuh anak-anak saya agak malas banget gitu kalau selalu sampai di bilangan desimal. Apalagi kalau hitung manual. Nah ternyata kalau pakai Klasis kan tanpa mereka hitung capek-capek, tinggal dilihat aja, dianalisis. Jadi Klasis ini bukan membuat siswa kita jadi malas ya Bu Vera ya. Iya, Bikin untuk siswa kita menganalisis. menganalisis dan menemukan konsep. Jadi paradigma itu yang harus dirubah. Kalkulator kan selama ini dipikirnya, bikin males aja, tinggal tekan-tekan hitung, padahal enggak ada fungsi lain, yaitu menemukan konsep. Bangga sekali saya udah gabung sama Casio Education Indonesia, udah dari tahun 2018, dan pada saat itu lagi hamil kedua loh Bu Vera, hebat. Naik ojek saya karena salah nama katanya. Berarti Kenapa? iya, ada deh ceritanya itu story saya sama Bu Chan. Bu Chandra yang tahu ceritanya. Oke, Bapak Ibu, kita punya giveaway dari materi malam ini. Kalau tadi Bapak Ibu yang menyaksikan atau yang punya Classwiz di rumah udah lancar main Classwiz, pasti bisa bisa jawab ke pertanyaan dari Bu Vera. Lumayan loh hadiahnya buat nambah-nambah. Buat Tanya jawab. temenin si kecil kalau buat belajar. Saya suka tuh. Saya pengen banget dapat hadiah, cuman beberapa minggu ini saya nggak bisa masuk. Internet saya di rumah lagi error, Bu. Kasihan saya ini. Aduh, sedih kali. Kali aja Bu Chan mau nyumbangin gitu. Kirim dari Fak-Fak. Ciung ke Ambon. Ayo Bu, Bu, Bu. Bapak Ibu. Udah banyak nih. Bu, Bu Sri Hastuti mau bertanya ya Bu ya? Coba saya lihat. Soalnya ada tanda tanya di sini. Mungkinkah beliau ingin bertanya-tanya? Ibu Sri Hastuti, Pak Syafrizal dari Sumbar. Saya udah kayak ini. Let's check it out. Kita akan dengarkan. Mungkin Pak Syafrizal mau bertanya. Bu Vera siap-siap ya. Iya. Ya, jangan tegang dulu. Oke, silakan Pak Syafrizal. Halo Pak. Halo, Iya, Bapak dengar suara saya jelas Pak? ya jelas Bu. Oke, Ya, silakan ya, Pak. jelas. Lanjut Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ingin saya konfirmasi atau bertanya lah sedikit Bu. Boleh, boleh Pak. Banyak juga nggak apa-apa ya Bu Vera ya? Nah, Di sini banyak pakarnya, di sini banyak pakarnya Casio, jadi bisa aja lah kalau misalnya kita nggak bisa, kita serahkan aja ke pakarnya. Wah, jangan dilempar dong Bu. mengenai penggunaan tabel menu tabel ini Bu. Tadi kan sudah dipaparkan mencari nilai mutlak, mengenai nilai mutlak Bu ya. Iya. Kurang 6 harga mutlaknya sama dengan 10 tadi. Selama menggunakan menu tabel, yang menu tabel itu dalam menentukan ranknya nih Bu, tabel ranknya ini kan ada star dan N. Iya. Barangkali untuk menentukan angka star dan N-nya ini kita perlu memperkirakan yang angka yang barangkali bisa dengan cepat mencari jawaban dari soal tadi. Kalau tadi kan kita perkirakan saja dari min 10 sampai 10, ternyata baru satu yang dapat penyelesaiannya. Sehingga kita cari beberapa buah lagi. Sehingga baru berapa langkah baru dapat lagi satu. Jadi kalau kita dari awal memperkirakannya itu angka, bagaimana cara memperkirakannya sehingga yang kita cari penyelesaiannya itu bisa dengan cepat. Cepat. Itu yang nggak wasting time sama anak-anak. Oke.
Ya Pak. Ada lagi, Pertanyaannya. Pak? Ada lagi, Ya. Pak? Yang lain nanti menyusul. Oh, aku takut kalau yang menyusul seperti itu. Oke, aku serahkan kepada Iya. kamu, Bu Vera. Oke, ya begini Pak Zal. Tadi saya memang sengaja saja tadi menyerahkan terserah aja. Kadang kan memang itu tetapannya tadi satu. Sebenarnya saya tadi sengaja itu Pak apa namanya itu membuat sembarangan tersebut karena bisa jadi kan siswa kadang tidak ada persiapan atau gimana gitu kan. Jadi boleh coba-coba aja gitu kan. Kita kan bisa kalau di LKPD tadi kan ada beberapa tadi kan kita kasih ranknya. Dan memperkirakan rank itu kita kan bisa mencari dulu apa hasilnya gimana. Nanti kan kita bisa memberikan ke siswa ranknya berapa gitu kan. Mulai dari mana startnya, n-nya sampai di mana sehingga kedua nilai tersebut masuk di dalamnya Pak. Gitu. Jadi cuma seperti itu mungkin solusinya. Karena kan kita bisa memberikannya berupa LKPD dan sana sudah sistematis kita memberikan ranknya berapa dari mana sampai mana gitu kan. Kalau tadi memang saya sengaja tidak apa, saya memang sengajakan begitu karena kita bisa mengedit apa namanya itu ranknya tuh batas-batasnya itu kita bisa edit. Kalau misalnya kita nggak ketemu kita bisa edit lagi misalnya kan. Kalau misalnya kita ada butuh titik yang lain kita bisa tambahkan gitu kan. Iya, jadi maksudnya Pak Afrizal tuh biar pas nilai Cepat Pak. tabelnya keluar, Iya. oh udah dapat nih 2 penyelesaian. Jadi tergantung gurunya ya, berarti tinggal Tergantung gurunya. dicari manual aja dulu. Ya kita cari dulu manual, jadi kita kasihkan ranknya sekian sampai sekian. Dicari manual aja dulu. Oh ternyata ini solusinya di antara ini. Berarti range-nya di antara yang itu, di antara si jawabannya itu. Gitu aja sih sebenarnya ya. Tapi kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Mungkin Pak Safrilal maunya on the point and to the point. Jadi nggak mau mencari-cari. Pak Safrilal nggak mau mencari-cari. Adakah lagi yang mau bertanya sebelum aku mempersilahkan Bu Vera untuk menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini? Iya Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu yang menyaksikan diisi ya link absennya biar dapat e-sertifikat. Lidah saya e-certificate. Lidah saya udah mulai apa nih? Gak karuan. Ada lagi? Oke, waktu kita tinggal berapa sih nih? Aduh. Bucan. Pakai. Mana Bu Del? Waktu kita tinggal berapa sih? Masih lama. Beneran? Masih sampai besok kan? Aku bisa konser ya? Konser. Kalau gitu kita apa tadi? Kita coba aja sama eksplorasi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Udah ada yang berhasil jawab kah? Belum giveaway belum? Belum. Kita baru mempersilahkan untuk bertanya, Bucan. Jangan buru-buru kan waktu kita masih lama ya? Masih lama sampai besok. Jangan dulu. Aku nggak bisa tidur nanti. Besok aku jam pagi loh. Daring yang membuat darting. Soalnya kita coba yang ini. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita coba yang ini. Ada. Aku baru lihat dari Bu Dewi Sefrianti. Oke Bu, jangan maju dulu Bu Fer. Ada nih Bu Dewi. Mataku kecil, cipit, jadi nggak terlalu merhatiin. Oke Bu Dewi, aku persilahkan. Halo Bu Dewi. Halo Ibu. Hai, aduh Bu Dewi bening banget suaranya. Aku bisa membayangkan mukanya seperti apa. Bu dari mana Bu? Ini Bu, saya dari SMK 3 Sijunjung Bu. Di mana tuh Bu? Sijunjung 3 jam dari Padang Bu. Oh, dekat-dekat sama Bu Vera ternyata. Aku kira dekat-dekat sini. Bu Vera Batu Sangkar, bisa lewat dari Sijunjung juga. Oh, namanya keren-keren ya. Iya. Oke, Bu, aku persilakan untuk bertanya. Silahkan. Iya, pertanyaannya sama seperti yang saya chat ke Ibu tadi. Sudah beberapa soal yang saya cobakan untuk scan pakai QR itu. Masih nggak juga muncul Bu di handphone saya. Grafiknya gimana ya Bu? Oh, itu mungkin Bu Vera. Iya. Sudah download Casio Edu Plus-nya, Bu? Sudah. Di kendalanya grafiknya nggak keluar ya, Bu ya? Iya. Takutnya nanti kalau ada kendala seperti itu lagi di kelas, bingung juga menjawabnya nanti ke siswa gitu. Iya, berarti itu kalau pengalaman saya sih, kayak saya pemateri, Bu Vera jawab dong.
Oke, iya Bu Dewi. Berarti Bu Dewi sudah download apa ya Casio Edu Class-nya ya? Iya, baru aja saya download Bu ketika baru mulai tadi Bu. Oh, Oh, baru. baru. Wah, Iya. bau wangi itu masih baru. Heeh. Oke, ya biasanya gambarnya nggak muncul itu Bu Dewi biasanya memang karena sinyal gitu. Saya Sinyal, intinya sinyal. waktu menampilkan grafik juga waktu yang apa yang di yang tahap 3 kemarin di Casio di Sumatera Barat itu kan juga nggak muncul grafiknya pas di apa ini memang karena jaringan gitu. Memang dikarenakan gitu. jaringan maka gambarnya nggak muncul. Begitu Bu Dewi. Ya, saya kirain ada pengaturan lain apa gitu di dalamnya. Enggak ada, enggak ada. Kan Nggak ada ada ya? Bu Dewi tekan open in browser kan waktu itu Iya, kan. sama seperti yang Bu ajarkan tadi. Iya, ya berarti itu memang jaringannya itu Bu Dewi. Gitu Bu. Oke Bu. Iya. Jadi tergantung jaringan, Bu. Jikalau jaringannya bagus, grafiknya akan muncul. Jadi harus naik bukit dong. Iya, Bu naik bukit nggak apa-apa, Bu. Di Padang banyak bukit kan? Banyak. Di Ambon Dari langsung. Padang ke Batu Sangkar itu melewati bukit berkelok-kelok jalannya. Oh, Kan. kelok-kelok. Ya, Kalau di Ambon banyak laut. banyak Laut laut semua. cocok. Banyak pantai. Iya. Jadi tergantung sinyal ya Bu Dewi ya. Iya tadi saya sempat Oke, baca Bu. juga. Oke Bu, jelas Bu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, itu aja Ibu. Oke, terima kasih Bu Dewi dari Sama-sama, Bu. Sijung, Sumatera Barat. Sedaratan sama Bu Vera. Saya nggak ada temannya di sini. Sedih banget aku tuh. Ih, Oke. ada lagi. Ntar Bu, aku cek dulu. Di sini ada Bu Guru SD Negeri apa? Berapa ini? Tingkir. SD Negeri Tingkir, Bu Dian Warastuti. Keren. Ini kok Bu Sri Hastuti ada yang mau ditanyain tapi nggak resen, tapi apa tandanya tanda tanya. Bu Chan ini artinya mau bertanya ya? Gimana Bu Del? Ini ada Bu Sri Hastuti tanda tanya. Iya, silakan di ini Oh, aja. silakan ya, ya. Iya, dipanggil. Mohon dong Bu, apa panitia panelisnya di share ulang linknya, ada yang nanyain. Link absen. Lupa aku Link absen. Kalau orang timur bilang, kakak, mari bagi dulu. Jangan simpang-simpang. Bu Sri Hastuti, coba aku aktifin. Halo Bu Sri. Iya Mbak, enggak, aku mau nanya, cuma nanyain link absen doang tadi. Oh iya, oke was. Aku cuma mendengar suaranya aja. Udah teman sama Bu Vera kok. Oke, beneran ya? Ini semua temannya Bu Vera ya? Iya kayaknya nih, mendukung Bu Vera. Hebat. Sumatera Barat hebat. Oh Bu Vera, saya sepak terjangnya pernah jadi ketua apa sih Bu Vera? MGMP ya? Keren. Aku kapan jadi ketua MGMP? Jadi ketua ibu rumah tangga aja aku di rumah. Oke Bu, link absennya tolong dong di-share lagi di grup di chatnya. Ya Bu, Bapak Ibu yang mau isi absen silakan. Lumayan loh ngumpul-ngumpul e-sertifikat. Tereng. Bentar aku cek lagi. Adakah? Oh, kalau lihat kayak gini, orang timur bilang tarada. Ada. Tarada. Apa yang dilewatkan itu, kalau misalnya masih mau diapakan, dieksplorasi juga bisa. Oke. Menu tabel. Enggak, saya cuma bilang menu tabel aja, Bu Vera langsung dikduk ya. Oh loh Bu, saya belum nanya loh. Emang hostnya boleh nanya? Oh boleh. Oh enggak. Saya nggak akan bertanya. Saya udah jelas kok. Nama-nama ilmu saya nih bentar lagi masuk di ini materi ini. Kalau kita SMK 2 tahun terakhir ya Bu Vera baru dapat nilai mutlak ya. Tapi hebat loh Bu Vera, guru SMK maju dengan ini. Keren. Aku aja kemarin lihat flyernya aku langsung dikduk. Wow. Irasional dan rasional.
Halo, halo. Eh, masih 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 lama ya? Udah mau dikasih tahu nih pertanyaannya. Aduh, pertanyaan tuh gampang banget. Belum, biar aja. Oke. Belum, biar aja. Kata anak-anak saya, anak-anak zaman sekarang yang ngomongnya gagal gitu. Pertanyaan kali itu gampang banget, guys. Udah kayak orang gila aku ini. Gampang banget. Nanti sebentar dikasih tahu pertanyaan sama Bu Vera. Nggak ada ya? Kita coba. Kita coba Kita aja mau yang kemana? materi Mau ini. kemana? Mau coba apa? Oh, yang ini. Iya, Boleh, tadi boleh. kan belum dibahas ini, tapi takut tadi karena waktunya nggak cukup, tadi ini kan ini sama dengan yang kecil, yang Ah, kecil. ah. Nah, ini kan yang besar darinya kan tadi kan nggak kita bahas, kita Oh, lewatkan dengan iya. cara yang sama saja. Oh, tadi Nah, ada ibu yang komen ke saya. Bu, ah, jenengan jenengan gamers ya Bu, keren. Yo, aku enggak, aku bukan jenengan. Aku bukan gamer. Aku demi LCSK aku pinjam ruangannya adik iparku, Bu. Oke, Ibu Vera, silakan. Adakah lagi yang mau ditambahkan? Oh, persamaan yang ini, iya. pertidaksamaan. Mm-mm. Boleh lah, boleh lah, boleh lah. Nah, kita Eh, kita sabar, 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 sabar. Ada yang mau bertanya. Ini Ibu Maizia Zaruti. Kayaknya Bu Vera belum diizinkan untuk lanjut ya. Ada yang mau bertanya. Halo, assalamualaikum Bu. Hilang. Oh, iya. Mana tadi? Ibunya, ibunya nggak mau tanya lagi. Oh, udah Bu, udah nggak mau nanya lagi. Udah nggak raise hand. Tangannya langsung diturunin. Set. Cepet, cepet kilat. Masih ada satu soal yang mau dieksplor sama Bu Vera. Silakan, silakan. Coba. kita coba aja. Coba aja, coba aja. Oke, kita gunakan tetap menu 9 ya, Bapak Ibu. Sayang banget sama menu 9 ya. Iya. Ini menu 9, kita misalkan sebagai FX, yang sebelah kanan sebagai GX. Oke, Saya nggak FX-nya bisa ngisi satu, absennya. kita aktifkan tanda nilai mutlak. Gimana Bapak Ibu tadi mengaktifkan tanda nilai mutlak? Shift, Shift, tanda buka kurung. kita buka kurung. Oke. Kan kan yang bisa bicara aku doang, semuanya kan mute. Oke. Jadi aku mewakili. Satu dikurang 2X. Sama dengan nah, ini GX-nya adalah nilai mutlak tadi satu apa? Oke. X dikurang 2 sama dengan batasnya ditentukan ya? Enggak ya? Apa, Oh, Bu? kagak ditentukan. Ini batasnya nggak ditentukan, kita coba aja dari min 2 sampai 2. Oh, suka-suka Ibu aja, terserah. Ya suka aja ya. Yalah, dari min 2 sampai 2 aja. Iya. Mana aja. Boleh, Bu, boleh. Silakan, Bu, silakan. Coba-coba aja deh. Sampai 2. 2. Dengan 2. Dengan 1. Oke. Kita coba. Oke, di batas apa? Lebih dari ya? Oke. Nilai fx-nya yang besar dari GX. Nah, di sini dari untuk X sama dengan min 2 kayaknya memenuhi ya. Iya, efeknya X kelihatan. sama dengan min 1 gimana? Kan? Pas, masuk. Masuk ya? Ada tanda sama dengan. Sama dengan. Kalau ini nggak masuk lagi ya. Ini enggak. Nah, di sini 2 masuk. Enggak. Oke. Nah, di sini kan kita perlu explore lagi ini. Iya. Di sini titik antara titik ini dengan ini gimana? Antara min 1 dan mana nih? Yang kecil ya, yang besar ya. Antara 2 ini batasnya gimana ini? Apakah memang dia besar dari yang memenuhi, apakah memang X X dari min 1 ini sampai kecil dari min 1 atau
yang lain gitu kan. Dan di sini juga yang memenuhi, di sini kita bisa lihat nilainya adalah 1. hmm, X-nya 1. 1. Ini udah sama ya. Jadi batasnya Hmm. dari sini. Jadi kalau misalnya seandainya dieksplor lagi titik-titiknya bisa, atau kalau tidak seperti ini saja sudah bisa menyimpulkan. Siswa sudah bisa menyimpulkan. Atau tambah juga ringnya boleh dari min 5 sampai 5 juga boleh. Coba Jadi sekali menjawab pertanyaan apa Safrizal tadi kan, bisa kita perkirakan. bisa diperkirakan. Ada perkiraan. Nah, di sini gambarnya di sini kan bisa dilihat untuk memastikan, mengkonfirmasi nanti jawaban siswa terhadap penyelesaian ini, kan nanti bisa dilihat dengan grafik tadi. Ini nilainya adalah X, dari mana ini? X kecil sama min 1, dan atau ya, atau X besar atau sama dari 1. 1 sama 1 di sini letaknya. Dan ini juga di sini. Yang merah ini grafiknya ya, yang di atas. Enak tuh pakai Classwiz kayak gini. Udah dibantu sama gambar grafik. Kalau kita masih gambar manual atau ini kan butuh waktu lagi. Butuh waktu dan juga butuh energi. Apa? Siswa Butuh ini sudah dihadapkan dengan mikir. masalah, ditambah lagi dengan masalah. Ibu capek, Bu. Lapar, Bu. Kalau udah bosan Ibu izin keluar. Iya, keluar. Keluar dan jangan balik-balik ya. Beneran nggak balik-balik dia? Kalau siswa SMK paling anti sama gambar-gambar grafik kayak gitu. Aduh, mereka bilang apa ini? Bahkan antara Nanda tolong ya, antara 0 dan 1 ke kanan dengan 0 dengan min 1 ke kiri harus sama ya, satu kotak ya gitu kan. Iya. Tadi ke sininya 1 ke min 1-nya malah jadi min apa? Suka. Jadi kotak kan. Jadi gambar mereka tuh udah jadi aneh. Iya. Kalau saya udah lihat kayak gitu saya tepuk tangan. Ih, pintar banget kamu kreatif ya merubah aturan. Gemes. Enggak segemes-gemes itu kangen juga sama kegilaannya mereka. Kangen lah. Bu Fira nggak kangen apa? Bu Fira sekolahnya apaan sih? Teknik ya? Gabung. Teknik sama bisnis manajemen juga ada, pariwisata juga ada. Wah, jadi siswanya campur-campur ya? Campur. Yang tekniknya teknik komputer dan jaringan dan multimedia. Kalau yang pariwisatanya itu tata boga, kemudian bisnis manajemennya akuntansi, banyak ya? kantoran dan itu apa? Kalau dulu namanya penjualan, sekarang apa namanya? Bisnis dari pemasaran gitu. Yang lagi naik daun. Pesannya lagi naik daun kan bisnis daring dan pemasaran. Oh. Iya kan, karena sekarang orang kan mainnya daring semua, bisnisnya online semua kan. Jadi dari daring sampai darting, Bapak Ibu, apalagi mama yang di sini pasti pada darting. Bingung antara mau mengajar sama ngurus anak. Kalau saya anaknya belum sekolah, Bu, jadi saya masih santuy. Udah, lanjut lagi. Itu aja, ya. Kita giveaway ya. Aku sok banget. Enggak, tampilannya aku sok banget mau nutup-nutup tampilan si Classwiz di komputer. Padahal bukan dari aku ya. Bego. Link evaluasi sudah ada, Budian Warastuti, Yulianti. Bu Chan, ada yang nggak bisa ngisi absen? Bu, nanti di linknya coba logout, keluar terus masuk lagi. Kali aja sinyal, Bu. Fokus dulu sama giveaway ya, Bapak Ibu, fokus giveaway. Oh iya, aku lupa ada giveaway. Sambil giveaway. Udah boleh dimulai giveaway-nya, Bu? Boleh ya. Silakan Bu, pertanyaan ini luar biasa. Pertanyaannya gampang sekali. Sulit banget, butuh pemikiran yang luar biasa pertanyaan kali ini ya. Ini nggak pakai pemikiran. Super Bu, Bapak Ibu jangan lupa siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat Bapak Ibu. Masya Allah, saya tadi nggak perlu pakai pena, nggak perlu pakai apa?
Nggak perlu, nggak perlu. Nggak perlu pakai pena. Pegang aja kalkulatornya. Silakan pegang kalkulatornya. Oh Amati gitu ya. ya. Nggak usah Silakan pakai pegang buku sama pena kalkulatornya, ya. amati kalkulatornya, siapa cepat dia dapat. Saya juga kalau gitu modal ngapain tuh? Lihat aja tuh layar. Ya, Bu. Tekniknya gimana? Apakah dijawabnya di chat langsung siapa yang cepat dia dapat atau gimana tekniknya? Iya ya. Kan kita nggak pakai ini, nggak pakai apa tambahan bantuan si apa sih? Kelas Maya. Oh, enggak pakai. Ah, Nah, jadi langsung Bu dicek Vera, aja. Bu Vera main aman. Jadi Main aku aman, pilih dicek langsung ya. dicek. Biar giveaway-nya terbagi. Kalau kita kemarin kan nggak terbagi giveaway-nya. Iya, sedih banget. Karena Padahal aku udah nyiapin. Kan? Padahal aku udah nyiapin pertanyaan tuh sulit banget tuh nggak sih, Bu? Ini pertanyaannya cuma lihat kalkulator aja. Kalau lihat kalkulatornya pasti dapat. Enggak. Soalnya Silakan waktu itu Bapak Ibu perhatikan kalkulatornya ya. Bu Fer, aku ini kan waktu itu pakai kelas Maya, jadi banyak bapak ibu yang nggak gabung, belum bikin, belum masuk itu. Bu Delvira seneng foto. banget karena jadi host. Sering-sering dong aku diajak jadi host. Jangan teror aku jadi pemateri, aku jadi host lebih cocok ya. Oke, saya ini tambahkan sedikit nanti. Boleh. Iya. Nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian menjawabnya di kolom chat gitu ya. Terus Ibu Delvira yang bagian pemandu soraknya nanti. Aku lupa bikin ini. Ya, nanti Ibu Veranya yang memeriksa gitu ya. Yang cepat dan tepat itu yang dapat. Cepat, tepat, dapat. Oke. Iya. Karena nggak ada. Bentar, kan nggak ada ini background musiknya. Jadi aku yang bikin deng. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita saksikan pertanyaan. Perhatikan kalkulatornya atau materi tadi mungkin juga bisa, tapi yang penting di kalkulatornya pasti ada gitu kan. Oke. Pertanyaan yang mudah sekali, nggak perlu mencari, nggak perlu apa. Yang penting bagaimana penggunaan ClassWiz-nya. Oke, silakan dilihat PowerPoint-nya. Untuk pertanyaan pertama, silahkan dijawab langsung ke kolom chat. Oke. Kolom chat Bapak Ibu. Oke, silahkan. Menu apa saja pada ClassWiz yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi nilai mutlak? Kalau Bapak Ibu yang ikut dari pertama tadi, ada berapa menu yang disebutkan oleh Bu Vera? Ayo, segera jawab. Siapa cepat dia dapat. Lumayan giveaway-nya dari Casio. Langsung diterima di rumah aja. Ya. Ada Pak Joko Hartono. Wah, Pak Syafrizal. Sumber hebat. Yang periksa siapa sih? Bu Vera ya? Kelihatan ya Bu di kolom chat? Oke, saya periksa dulu. Bentar. Ayo. Ini dikasih waktu aja Bu, berapa menit gitu? Ya. Berapa menit ya? Udah. Kayaknya udah banyak yang jawab nih. Tapi 2 menit dong. Aku udah belum semangat, Bos. Aku udah semangat sorak-sorak. Ini yang pertama ini. Ada, oke. Ini sebenarnya adalah yang jawabnya ini yang menu 1 dan 9 ini siapa ini? Ibu Dewi atau Pak Safrizal ini? Itu Pak Dewi, Joko Hartono, Bu, yang pertama ini kelihatan mah. Joko Hartono? Iya. Bu, nggak kelihatan, Bu? Di sini mulainya yang jawab menu 9 Pak Safrizal. Pak Safrizal itu ya? Pak Joko, loh, kok kita bertentangan sih, Bu? Itu di Ambon munculnya beda itu kayaknya. Wah, sakit hati aku. Ini intimidasi sama orang timur. Nggak boleh. Bu Chan, kamu... Bu Chan aja lah yang memutuskan. Kamu meninggalkan aku ya? Aku sedih. Oke. Terserah pematerinya. Di sini Pak Safrizal di sini, Ibu. Iya, terserah pemateri aja, terserah Nasu mah aku ikut aja. Aku kan anak buah sekarang. Di mana Ibu Chan? Pokoknya Ibu Chan. Ibu Vera, yang benar yang mana, Bu? Pas menu 1 dan menu 9. Iya, berarti Pak Safrizal Hajar ya? Wah, yang dari Pak peserta pertama. Ya, tepuk tangan untuk Yeay. Keprek. Ke panelis nama dan alamat ya.
Ya, tinggal ditunggu aja hadiahnya. Apa hadiahnya? Nanti Bapak terima saja ya Pak Safrizal. Bentar, ada Ibu Dewi Sefrianti. Raise hand. Aku buka dulu ya. Halo Bu Dewi. Halo Bu, saya sudah japri tadi ke Bu Vera, Bu. Wah, main japri. Di kolom Iya Nah, di chat, kolom chat, maksudnya kolom chat gitu loh. Jawabannya saya chat ke Bu Vera. wah, jadi nggak kelihatan Bu sama Bu Vera mah. Iya, saya Oh tadi ini. Disepakati aja ngirimnya ke siapa Bu Enggak, Vera? kalau apa memang yang karena Pak Safrizal yang betul, yang apanya? Pak gitu. Safrizal tadi 843, Bu Dewi Supriyanti tadi jawabnya bukan menu 1 dan 9 ya Bu Supriyanti? Ya, mungkin Menu ini Bu 9. Vera ada yang ngechat pribadi, jadi mungkin disepakati saja ngechatnya kemana? Ya, karena tadi kan Nanti dipanggil umum Bu apa? Vera. Yang umum. Kemana? Chatnya untuk semua apa namanya nih, bukan chat pribadi. Oh, jadi biar kelihatan semua ya. Nah, biar kelihatan Oh, gitu. semuanya jelas kan gitu. Iya Bu Dewi. Karena Ampun tadi Bu. menu Bu Vera, saya kirain ke Bu Vera aja gitu. Maaf Bu, belum beruntung. Dicoba lagi ya minggu depan ya Bu. Oke. Jangan lupa gabung. Ini Lumayan asik-asiknya loh. loh kayak gini, Bu. Hah? Aku? Asik kayak begini. Oh, aku dulu ngelamar jadi penyiar radio tapi nggak terima. Kasihan aku Bu. Aku terdampar. Aku terdampar. Oke Bu Dewi, thank you. Bu Oke. Vera. Ya, Dari kasih ke siapa Bu? Kasih ke Pak Syafrizal ya? Pak Safrizal. Iya, saya tadi Pak Safrizal juga nanya kan. Pak Safrizal itu the first one yang muncul di LCSC kita malam hari ini. Nah, congratulations Pak Hajar, Pak Syafrizal Hajar dari Sumbar. Mantap, bersama Sumbar. Oke. Hebat nih kawan-kawannya ya. Sama-sama Pak. Teman-temannya Bu Yolinar. Sama Pak Irfan. Teman saya tuh Pak Irfan tuh. Yang senyum mulu. Senyum terus maksudnya. Ditanyain senyum. Bu Dewi. Bu Vera kenal Ya, sama Pak Irfan kan? kenal. Kenal sama Pak Irfan. Pokoknya yang di sini Bu Dewi, Pak Safrizal, siapa lagi di sini Pak Arnold. Ya, semuanya yang apa? Banyak di sini teman-teman yang mendukung untuk meramaikan. Alhamdulillah. Kalau aku di Terima kasih teman-teman semua. Iya, keren. Iya Pak Syafrizal, mohon dilengkapi tuh keterangan yang diminta oleh Sisi. Biar tinggal diterima. Tek. Permisi, ada kiriman dari kalkulator gitu katanya. Mereka nggak baca. Lihatnya Oke. kalkulator jadi jawab kalkulator. Ada lagi kah? Oh, ada yang minta link absennya diulang, Bu. Link evaluasinya udah di-share ya, Bapak Ibu. Boleh silahkan diisi. Link absennya minta diulang, share lagi. Mbak Pinta, tolong dong di-share dong. Ada Bu Dewi lagi. Bu Dewi mau ngomong lagi ya? Halo Bu Dewi, mau ngomong lagi? Ya? Mau nanya lagi? Enggak, Bu. Enggak, soalnya aku lihat masih tangannya di atas. Lupa ngapus. Udah di bawah tangannya. Itu dia. I'm sorry. It's okay, nobody. Aku curhat banget ya, Bu ya. Aku jadi wanita ini. Kita lanjut, Ibu. Mau lanjut kemana, Bu? Ke Padang? Bukit Tinggi? Giveaway-nya kan 2. Oh iya, benar. Lagi? Ya. Entar, aku siapin. Ya, Bapak Ibu masih ada satu hadiah lagi. Ya, Untuk silakan siapa yang cepat? Ingat, yang paling cepat jawabnya di chat panel, chat panelis, chat umum kita malam hari ini, Bapak Ibu. Iya, soal ya. Jangan pribadi. Jangan pribadi. Ya. Oke, Ayo, siap. Silakan dijawab. Menu apa saja Kak? Sudah. Sudah belum? Next. Silakan pastikan kalkulatornya. Kalau nggak punya kalkulator, silakan lihat emulatornya yang tersedia di sana. Ini baik banget Bu Vera. Siap-siap. 1, 2. Cang-cang. Serak. Oke. Tombol apakah yang digunakan pada kelas Swiss untuk memunculkan tanda nilai mutlak? Seret. Ya.
Cepet banget Bu Dewi mah, balas dendam dia. Pak Ardi Banyuasin, maaf Pak. Sif ABS, Faniema, Yuniarti. Aduh, siapa lagi nih? Congratulationnya tadi enggak. Sekarang yang kedua baru dikasih congratulation. Ya udah banyak yang jawab nih. Sapose, siapakah dia? Tergantung dari Bu Vera. Siapa cepat, dia yang dapat. Makin malam di timur, makin tengah malam. Oke, Ayo, sudah. jawab. Siapa? Oh, yang cepat Siapa? nih kayaknya yang paling itu di atas sekali Ibu ya, Ibu Dewi Sefrianti. Tuh kan saya bilang balas dendam dia gara-gara tadi. Siapa yang dapat, Ibu? Ibu Dewi Sefrianti. Oke, congratulations untuk Ibu Dewi Sefrianti. Congratulations sama kedua Bapak Safrizal dan Ibu Dewi Sefrianti. Oke. Jadi tadi dipastikan tuh, pas matanya di layar, terus HP-nya gini, langsung jatuh. Gila, balas dendam ya Bu Dewi. Selamat ya Bu Dewi, akhirnya dapat juga. Jangan lupa lengkapi keterangan yang dimintakan, alamat lengkap dari Sisi Casio. Casio Komputer ada Mbak Pinta di sana. Silakan dilengkapi. Yang minta link evaluasi dan link absen silakan ada di kolom chat kita. Wah, senang saya nih ada sekitar 35 attendee. Tadi naik turun. Oh. Ada lagi? Nggak ada ya Bu Vera? Enggak, Udah cuma 2 aja? giveaway-nya Oh, 2 dua. aja. Dua aja. Beruntung banget sih yang dapat malam ini 2. Saya kemarin waktu di pemateri nggak ada yang mau nanya. Nggak ada yang bertanya, nggak ada yang menjawab. Yang jawab malah dari komputer. Oh, ada Pak Ahmad Asari. Kita dengar apa yang mau disampaikan. Halo Pak Ahmad Asari. Selamat malam. Bapak dari mana Pak? Solo, Bu. Di mana tuh Pak? Halo Bapak. Di apa juga? Masih Sumatera Barat, Ibu. Itu Bapak Ahmad Asari. Iya. Teman-temannya Bu Vera semua ini wah. Jangan sampai soalnya bocor loh. Oh, soal bocor. Iya, soalnya udah habis. Iya, lanjutlah dulu. Enggak Pak, silakan Pak Ahmad. Bagus. Silakan Pak. Iya Pak, suaranya putus-putus. Iya, saya terlambat tadi. Oke, boleh Pak silakan. Iya, nggak apa-apa, lanjut aja lah, udah bagus lah. Apanya yang bagus Pak? SMK bisa. Oh iya, SMK bisa, SMK hebat. Oh sama guru SMK ya Pak? Nah, semuanya mantap lah, salam lah supaya lebih hebat lagi ke depannya. Alhamdulillah, terima kasih. Moshi. Oke. Moshi apa sih? Moshi halo ya. Sotoy banget. Ya Pak, thank you Pak Sarif. Yuk, salam sama Bu Vera ya. Iya, Bu Vera, salam tuh, salam 5 jari. Sama-sama S2. Sama kuliah S2 waktu. Wah, teman. Ini semua udah pada S2. Ini attendee semuanya S2. Allah saya baru S1 yo. Saya anak SD ini. Saya anak SD di antara anak SMA. Analoginya gitu. Ya. Ini kami kan angkatan tua. Kalau Ibu Delvira masih panjang, masih lama. Oh my God. Ini udah angkatan tua ini. Oh tidak. Aduh, kecicilan banget. Ada lagi apa yang mau disampaikan selain ucapan keren tadi? Gak ada ya? Cukup aja, nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, temannya Bu Vera Nasum kita. Keren ya? Kita pakai Husni juga itu Bu Sri. Iya. Minta diingatkan Ibu Dewi sama Pak Safrizal mengisi data. Iya. Pengiriman giveaway-nya ini belum terkirim, ini kita tunggu. Iya. Sambil menunggu Pak Safrizal dan Bu Dewi, mungkin ini sudah sedikit lagi ya, sudah pukul atau 11 di timur. Mungkin ada yang mau review kembali Bu untuk statement closing gitu. Oh ya, saya ingatkan buat yang penerima giveaway Pak
Syafrizal dan juga Bu siapa tadi, Bu? Bu Dewi ya? Bu Dewi Seprianti sama Bapak Iya. Safri. Ya, Bu Dewi, segera lengkapi keterangan yang dimaksud biar untuk alamat alamat pengirimannya. Oke, Bu Vera ada poin statement yang mau disampaikan? Cie, sok Inggris banget saya. Ya. Mungkin ya untuk persamaan untuk persamaan dan perbedaan pada kalau kita mengeksplorasi dengan menggunakan ClassWiz itu memang lebih cocok dengan menggunakan menu 9. Nah, juga ada juga kita bisa menggunakan konfirmasinya dengan menggunakan menu 1. Oh, calculate Ya, menu 1. Boleh. Calculate. Nah, juga misalnya seperti persamaan linier atau apa, penting yang penting kalau untuk konfirmasi biasanya kita menggunakan menu 1. Untuk eksplorasi biasanya menggunakan menu 9. Kalau misalnya fungsinya lebih dari bisa kita menggunakan menu tabel. Menu spreadsheet ya, secara manual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin demikian saja Bapak dan Ibu guru hebat Senusantara. Terima kasih sudah berpartisipasi pada acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia LCSD atau tim Casio yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk share pengalaman tentang pemanfaatan kalkulator saintifik Casio FX ya 991X ClassWiz, dan juga terima kasih kepada Ibu moderator kita yang ceria sekali, yaitu Elvira Bandar yang telah membuat acara ini dari awal sampai akhir. Yes. Iya. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara yang sudah mengudara dengan kita pada malam hari ini. Mengudara dan mengemaya. Terima kasih atas perhatian dan stay tune sama kita 2 jam kurang lebih. Dan selamat kepada Pak Syafrizal dan juga Ibu Dewi yang sudah mendapatkan giveaway pada malam hari ini. Dan jangan lupa gabung lagi dengan LCSG yang ke-49. Siapa narsum, siapa hostnya. Nanti kita tunggu saja info selanjutnya dari panitia LCSG. Dan untuk itu saya sebagai host pada malam hari ini, mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung ada kalimat yang salah atau gerak-gerik saya yang terlalu berlebihan. Saya mohon maaf karena memang saya seperti itu, karena saya suka ulat bulu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Casio Education. Casio Education. Casio. Yes. Oke. Terima kasih Bu Vera, Bu Delvira. Ya, jam 11 malam di Ambon tapi masih ceria gitu ya, gimana pagi-pagi nih?